Halo, selamat datang kembali ya di obrolan kita. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget nih. Cara pikiran kita kadang ya menipu diri sendiri. Kita ada kutipan menarik dari buku The Art of Thinking Clearly-nya Rolf Dobelli. Buku ini nunjukin banyak jebakan berpikir gitu. Bias kognitif lah istilahnya. Sering kita alami tapi nggak sadar. Nah, tujuan kita hari ini yang ngebantu Anda ngenalin jebakan-jebakan ini. Biar apa? Biar bisa mikir dan ambil keputusan lebih jernih lagi. Siap ya? Siap banget. Ini topik menarik loh, karena seringkali kita nggak ngeh kalau lagi terjebak. Kita akan lihat nih, gimana bias-bias ini bisa bikin kita salah prediksi soal sukses, terus salah paham soal sebab akibat, sampai salah nentuin nilai sesuatu. Oke, kita mulai aja ya dari yang pertama. Sukses pengusaha top atau mungkin artis terkenal gitu. Terus mikir, wah kayaknya gampang ya jadi sukses kayak dia. Nah ini dia, menurut Dobelli ini jebakan. Betul, jebakan banget. Kita cuma fokus sama yang selamat, yang berhasil aja. Tapi lupa sama ribuan, mungkin jutaan orang lain yang coba tapi gagal. Kayak contoh penulis tadi di sumber kita cuma lihat yang bukunya jadi bestseller. Padahal banyak banget naskah yang ditolak penerbit atau bahkan nggak selesai ditulis. Nah, iya. Bahayanya bias ini, kita jadi terlalu optimis. Kita jadi melebih-lebihkan peluang sukses kita sendiri. Kita cuma lihat puncak gunung esnya aja, bagian bawahnya yang gede banget, yang isinya kegagalan, itu nggak kelihatan. Dobelli punya saran yang unik, agak nyelikit sih, buat ngelawan ini. Apa tuh? Dia bilang sering-seringlah mengunjungi kuburan. Maksudnya kuburan ide, proyek, atau karir yang dulu kelihatannya menjanjikan tapi akhirnya gagal. Wah, dalam juga ya, mengunjungi kuburan kegagalan. Iya, bukan buat jadi pesimis loh ya, tapi lebih buat kalibrasi ekspektasi, biar lebih realistis gitu. Jadi pas Anda lihat profil LinkedIn orang sukses, coba ingat juga berapa banyak yang nggak seberuntung itu di bidang yang sama. Oke. Biar pandangan kita lebih seimbang ya. Nah, ini nyambung nih sama jebakan kedua. Swimmer's Body Illusion, ilusi tubuh perenang. Contohnya gini, kita lihat perenang profesional kan, badannya bagus-bagus tuh, atletis. Iya, betul. Pertanyaannya, badan mereka jadi bagus karena rajin berenang atau mereka emang dari awal punya bakat fisik, punya postur yang cocok buat renang, makanya mereka kepilih dan akhirnya sukses jadi perenang? Nah, Itu dia pertanyaannya. Dobelli juga kasih contoh Harvard. Apa Harvard itu hebat karena bikin lulusannya sukses? Atau karena dari awal mereka emang super ketat, milih bibit-bibit unggul aja? persis. Intinya itu, kita sering banget gagal bedain mana faktor seleksi, mana hasil. Kita terkecoh. Kayak iklan kosmetik deh, pakai model cantik banget. Seolah-olah produk itu yang bikin dia cantik. Padahal ya, mungkin emang udah cantik dari sananya kan? Atau sekolah bisnis yang pamerin gaji tinggi alumninya. Mungkin aja orang yang keterima di sana emang dari awal udah punya potensi dan ambisi buat dapat gaji tinggi. Bukan semata-mata karena sekolahnya. Wah, iya juga ya. Jadi kita ngira itu hasil, padahal sebenarnya cuma kriteria seleksi di awal. Betul. Jadi kita salah kaprah soal sebab akibatnya. Terus, gimana dong cara gampangnya biar kita nggak gampang ketipu sama ilusi ini? Kan banyak banget tuh iklan atau cerita sukses yang kayak gitu. Pertanyaan bagus nih. Kuncinya sih selalu kritis. Tanya diri sendiri, ini beneran sebab akibat nggak ya? Atau jangan-jangan ada faktor seleksi yang nggak kelihatan? Coba cari data pembanding kalau bisa. Misalnya lihat iklan metode diet. Jangan cuma lihat testimoni yang berhasil. Coba cari tahu berapa persen sih yang nyoba tapi gagal. Oke, jadi cari data pembandingnya. Iya. Atau soal Harvard tadi, bandingin aja kinerja lulusannya sama lulusan kampus top lain yang tingkat seleksinya mirip-mirip. Intinya, jangan telan mentah-mentah klaim hasil tanpa nanya proses seleksinya gimana. Siap-siap, harus lebih kritis berarti ya. Nah, yang ketiga nih, nggak kalah seru. Anchoring, penjangkaran. Ini soal gimana angka atau informasi pertama yang kita dapat, itu bisa mengunci pikiran kita. Ada eksperimen menarik yang dikutip di sumbernya. Oh ya, yang soal nomor jaminan sosial itu ya? Betul. Mahasiswa disuruh nulis 2 digit terakhir nomor jaminan sosial mereka. Angka acak kan itu? Terus mereka disuruh nawar harga sebotol anggur. Hasilnya? Yang nomornya tinggi, nawarnya lebih tinggi juga kan? Iya, jauh lebih tinggi malah. Padahal angka nomor jaminan sosial itu kan sama sekali nggak ada hubungannya sama harga anggur.
Aneh ya? Aneh tapi nyata. Efek jangkar ini kuat banget loh. Terutama kalau kita lagi nggak yakin sama nilai asli sesuatu. Angka pertama yang kita lihat atau dengar, entah itu harga rumah yang ditawarin agen properti, atau gaji pertama yang disebut pas negosiasi, atau ya angka acak kayak tadi itu bisa jadi jangkar. Pikiran kita kayak berlabuh di situ, susah gesernya. Ini nunjukin betapa gampangnya persepsi nilai kita dimanipulasi sama informasi awal, bahkan yang nggak relevan sekalipun. Wah, ini kepake banget dong pas mau nawar barang atau negosiasi gaji ya. Mesti hati-hati sama angka pertama yang keluar. Betul banget. Makanya dalam negosiasi, seringkali siapa yang ngasih angka pertama itu punya keuntungan psikologis, dia yang nentuin jangkarnya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, 3 jebakan tadi, fokus ke yang sukses saja, survivorship, terus salah paham sebab akibat karena seleksi, swimmer's body, sama kepatuk informasi awal, anchoring. Semuanya ini bisa bikin kita ambil keputusan yang, ya kurang pas lah ya. Mengenali ini aja udah langkah penting buat Anda semua. Tepat sekali, tujuannya bukan biar jadi sinis atau nggak percayaan ya, tapi lebih ke membangun kesadaran diri aja, self-awareness. Bias-bias ini tuh kayaknya udah bagian dari cara kerja otak kita, jadi mungkin nggak bisa dihilangin total. Tapi dengan kita sadar, kita bisa kayak berhenti sejenak gitu, mikir dulu, tunggu dulu, jangan-jangan gue lagi kejebak bias nih. Kesadaran itu ngasih kita kesempatan buat mikir lebih jernih, lihat dari sudut pandang lain sebelum akhirnya mutusin sesuatu. Bener banget. Kuncinya emang di kesadaran itu ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba renungin sebentar. Coba deh ingat-ingat, dalam seminggu terakhir ini aja, ada nggak ya keputusan atau penilaian Anda yang tanpa sadar gitu mungkin dipengaruhi sama salah satu dari 3 jebakan berpikir yang kita bahas tadi. Entah itu pas baca berita, atau pas nilai kerjaan orang, atau bahkan pas lagi lihat-lihat barang di toko online. Coba dipikirin aja. Siapa tahu ada momen aha tersendiri buat Anda.